Guys, siang hari ini aku lagi explore di salah satu tempat wisata yang lagi hits, yaitu yang menjadi tempat untuk syuting dari film KKN di Desa Penari. Nah, kita ada di Plunyon. Itu salah satu tempat ada di lereng Gunung Merapi yang dijadikan sebagai tempat untuk film KKN di Desa Penari. Nah, seperti apa? Ikuti perjalananku. Gas! Sahabat, selamat pagi, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Dukung untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Pagi hari ini aku sedang explore untuk spesial bagaimana hari-hari ini kita sedang disajikan untuk film KKN Desa Penari. Jembatan KKN Desa Penari itu ternyata pembuatan filmnya ada di lereng Gunung Merapi. Nah, pagi hari ini aku mencoba explore di sana dan sangat indah sekali. Film yang sudah menembus 9 juta penonton ini menjadi terkenal. Salah satu tempat wisatanya adalah jembatan KKN Desa Penari. Sahabat, dari kota Solo aku langsung mengarahkan Google Maps-ku ke arah jembatan Plunyon. Karena jembatan Plunyon ini merupakan jembatan di mana yang digunakan untuk syuting film KKN Desa Penari. Sehingga rasa penasaranku tinggi karena memang ini melibatkan pemandangan alam yang luar biasa indah. Pagi hari ini aku sudah sampai di kawasan mendekati tempat wisatanya ini. Karena memang ini tempat wisata, jadi bukan jembatan umum untuk kendaraan lalu lalang. Karena memang fungsinya pun bukan untuk kendaraan umum, tetapi fungsinya secara khusus nanti aku akan jelaskan ada di dalam pada saat perjalanan. Sebenarnya ini sangat mudah sekali sih guys, kalau mau ke sana itu ini searah dengan tempat wisata Kali Adem, Bangker Kali Adem. Jadi sebelum sampai ke Bangker nanti akan ada arah ke kiri, ada petunjuknya yaitu jembatan Plunyon. Nah, dari situlah kita akan terus ambil ke kanan dan ke kanan terus. Nanti kita akan menemukan jalan ini sempit ini. Lumayan untuk kendaraan motor dan kalau mobil sedikit berpapasan ya. Jadi tidak kelihatan untuk tempat wisata karena memang awalnya bukan disetting untuk tempat wisata, tapi tempat untuk irigasi. Lapangannya luas untuk tempat parkir di sini. Nah, dikelilingi oleh vegetasi pohon bambu. Ini banyak di sini nih. Nah, parkirannya jadi luas untuk kendaraan mobil, motor, apalagi cukup luas sekali. Setelah itu di sini tidak ada penarikan karcis karena karcis akan ditarik di dalam. Di sini khusus untuk motor dan mobil saja. Di sini sudah ada tulisan selamat datang di Plunyon. Jadi selain Kaliurang, Yogyakarta ini memiliki tempat wisata yang indah yang terkenal zaman dulu adalah Plunyon. Karena memang kondisi setelah pasca erupsi Merapi tahun 2010 itu memang sedikit mengurangi apalagi ini setelah COVID-19 itu juga cukup mengurangi wisatawan untuk berkunjung. Nah, kali ini aku sudah melewati lorong. Nah, dari parkiran sampai ke tempat pembelian karcis itu sekitar 100 meter. Seperti lorong gitu, dan lorongnya itu seperti membelah bukit atau membelah gunung gitu ya. Nah, di dindingnya itu kita disuguhkan dengan pemandangan pohon bambu dan beberapa tanaman-tanaman paku-pakuan seperti suplir dan sebagainya. Di sini sudah diingatkan untuk kita memakai simaksi kalau ingin kemah, penelitian, trekking, hiking Surat izin memasuki kawasan konservasi. Guys, jembatan yang digunakan oleh KKN Desa Penari itu ternyata memang tempat wisata. Namanya adalah Kali Kuning Plunyon. Ini salah satu jembatan yang ada di lereng Gunung Merapi dan memang kita lihat sangat bagus sekali Kita akan explore bagaimana di dalamnya Dulu memang kendaraan boleh lalu lalang, tapi karena sekarang jadi objek wisata kita akan diminta untuk tiketing Kita akan tiketing dulu. Di sini juga disewakan skuter itu Rp10.000 per 15 menit. Selain itu di sini juga tiketnya itu sudah termasuk untuk asuransi bagi pengunjung. Santunannya dari 1 juta sampai 20 juta.
Oke guys, aku barusan untuk ambil tiketnya. Jadi kerjas masuk itu hari biasa 5.000. Terus untuk objek wisata di Kali Kuning secara keseluruhan 5.000. Ya ini untuk asuransinya 2.000. Jadi Rp12.000 per orang. Nah, kita akan dapat view di sana. Setelah masuk, kita langsung disambut dengan pemandangan hijau, baik dari tanaman-tanaman maupun tumbuh-tumbuhan pepohonan. Dan di sini juga sudah ada tulisan "Selamatkan Taman Nasional Gunung Merapi dengan tidak membuang sampah sembarangan". Di dalam ini juga ada beberapa jeep ya, karena memang jeep ini akan berputar. Salah satu yang menjadi shelternya adalah di sini. Jadi para pengunjung yang naik jeep akan turun, terus akan jalan-jalan di sini. Di sini sudah ada tulisan objek wisata alam atau OWA Kali Kuning Blunyon ya. Nah, ternyata di sini nih ketika KKN Desa Penari itu berada ya. Jadi aku akan turun. Nah, dari bawah sedikit tadi akan tampak nih bagaimana wujud samping kiri atau samping bawah dari jembatan Blunyon Kali Kuning ini. Nah, ini nih guys. Jadi bentuknya itu seperti bangunan-bangunan Belanda ya. Memang berbentuk seperti kayak ada kubah lingkaran seperti ini. Ini kan khas pada zaman-zaman Belanda. Oke. Tetapi ini bukan peninggalan dari Belanda. Memang ini dibangun oleh penduduk sekitar yang dibangun untuk kebutuhan irigasi. Kenapa? Karena memang kali yang di bawah itu berujung sampai di sebuah umbul yang disebut dengan Umbul Wadon. Pembangunan jembatan ini sendiri itu sudah dikerjakan selama 1 tahun, dari tahun 1982 sampai 1983, sepanjang 700 meter. Mengingat kebutuhan sangat tinggi untuk irigasi, sehingga terbangunlah jembatan ini. Ada 2 jembatan, yang pertama dan jembatan yang kedua tepat di atas Kali Kuning di sana. Mungkin tidak asing dengan jembatan ini. Ya, ini adalah jembatan di mana antara Ayu, Bima, dan Widya ketika akan memulai KKN. Tepat sekali, ini adalah jembatan yang akan masuk di mana Pak Prabu sebagai kepala desa di dusun itu. Ikuti perjalanan untuk explore tempat wisata film KKN Desa Penari. Kondisi jembatan ini masih sangat bagus. Lebarnya ya sekitar 2 meteran ya ini lebarnya, dan panjangnya 700 meter. Dicat dengan warna kuning dan hijau yang menandakan warna yang bisa menyatu dengan alam dan menjadi spot yang sangat menarik. Jembatan berwarna kuning dengan hijau, tidak asing kan guys? Ya, ini adalah jembatan di mana Ayu, Bima, Widya dan teman-temannya lagi itu sedang mengadakan KKN di Desa Penari. Nah, dari sana sampai ke ujung sana, ini adalah tempat di mana motor-motor itu menjemput mereka sampai di kampungnya sendiri. Ya, nah kita akan explore sampai di ujung jembatan. Yuk. Kali apakah yang ada di samping kiri ini? Ya, tentunya Kali Kuning. Kali yang mengalir dari aliran air, mata air dari Gunung Merapi. Nah, ternyata guys, di tempat ini tuh memang tempat wisata karena ini termasuk area dari Taman Nasional Gunung Merapi. Dan memang tidak diragukan lagi keindahannya. Di sana ada air terjun bertundak-tundak yang mengalir aliran dari Gunung Merapi sendiri. Sayang sekali saat ini Gunung Merapinya tidak terlalu tampak. Tapi fenomena yang ada di lingkungan ini membuat kenyamanan dan kesejukan tersendiri. Terutama lereng-lerengnya ini memiliki panorama indah seperti pohon cemara, pohon pinus, terus ada pucuk merah, dan ada pakis yang sangat khas di lereng Gunung Merapi.
Jembatan Blunyon Kali Kuning ini berada di lereng Gunung Merapi atau jaraknya sekitar 5-6 km dari puncak Gunung Merapi sendiri dan termasuk kawasan konservasi dari Taman Nasional Gunung Merapi. Dulu memang berasal dari perhutani tapi sekarang sudah dijadikan sebagai taman nasional sehingga pengelolaan pun digunakan untuk pelestarian, kehidupan, dan pengembangan bagi kesejahteraan dari lereng Gunung Merapi ini sendiri. Oke guys, aku sudah berjalan dan ini sudah melewati 700 meter di jembatan utama. Dan sekarang aku akan masuk di jembatan yang kedua. Nah, ini di samping kanan ada tulisan entah apa yaitu, kurang tahu tandanya. Nah, sedikit becek. Nah, jembatan ini menjadi jembatan kedua tepat di atas dari Kali Kuning. Jembatan ini bisa dikatakan jembatan yang diperbarui dan baru karena memang pernah sempat ketika erupsi Gunung Merapi dan meluluh lantakkan daerah sini, jembatan ini sempat tidak terlalu bagus sehingga perlu ada pembaharuan. Dan view pemandangannya memang benar-benar indah sekali ya. Oke, dan alirannya itu airnya itu bercabang-cabang di mana-mana. Ini salah satu tempat spot foto yang sangat menarik sekali di atas dari Kali Kuning sendiri. Dan di sebelah kiri ya atau sebelah selatan dari kali ini itu juga ada aliran sungai kecil yang biasanya beberapa anak-anak mencari ikan ataupun udang di situ. Hai guys, aku lagi ada di jembatan di mana kakek desa Penari ini berada. Nah, aku ketemu sama mas-masnya yang memang asli penduduk sini yang tahu ya. Oke, ini adalah Mas siapa ini? Mas Reza, Kak. Mas Reza, yang sana Mas? Galang. Mas Galang. Oke, Mas, emang benar ya ini jembatan yang digunakan untuk KKN Desa Penari itu? Benar banget. Oh, benar ya. Oke, jadi pengambilan shot video itu memang jembatan ini atau kampungnya juga masuk sini? Kalau kampungnya masih agak di atas. Oh. Kalau jembatannya emang di sini. Oh gitu. Jadi jembatannya hanya shoot jembatannya di sini, tapi kampungnya itu ternyata beda jauh sekali. Kalau di film kan kayak jembatan langsung masuk kampung gitu ya. Tapi ternyata ini beda lokasi kayak gitu ya. Oke, Mas sudah pernah lihat film KKN Desa Penari? Sudah Sudah dua ya? kali. Sudah 2 kali. Aku baru 1 kali gitu ya. Oke, gimana? View pemandangan di Desa Penari sama yang di sini itu memang benar-benar sebagus itu ya. Iya. Itu kapan paling bagus kan itu kalau ada jembatan ada Gunung Merapinya kan kelihatan bagus sekali. Itu hari apa atau jam berapa paling bagus untuk datang ke sini paling Paling bagus? sering pagi. Pagi ya? Sekitar jam 5 sama jam 6 itu kelihatan terus. Oke, ya jadi kalau mau ke sini itu waktunya jam 5 sampai jam 6 itu sudah buka yang di sana. Kayaknya belum. Tapi Belum kalau ya? warga sini nanti tinggal bilang aja. Oh, jadi kalau mau dapat view pemandangan bagus itu ketika jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Ya. Itu view pemandangan paling bagus. Kalau jadi, enggak, hah? sore pas habis hujan itu kadang kelihatan juga. Oke, ya jadi kalau pas hujan, habis hujan cepet lari ke sini. Ya jadi deal. Tunggu sampai terang. Nah, itu akan bagus. Jadi banyak sekali yang tanya setelah sampai sini kok Merapinya nggak kelihatan gitu ya. Jadi memang nggak selalu nampak seperti di KKN di Desa Penarinya. Ya jadi kalau mau datang ke sini antara jam 6, jam 5, jam 6, jam 7 ataupun sore setelah selesai hujan ya itu akan tampak. Oke, terima kasih Mas Galang, Mas Reza atas waktunya ya. Oke, maju terus. Video. Sebagai tambahan, selain jembatan kita juga akan ketemu jembatan gantung seperti ini. Nah, ini sebagai tempat untuk atraktif, sebagai tempat untuk jalan-jalan, juga untuk foto-foto. Itu tuh seperti jembatan pohon gitu ya guys, dari antar pohon ke pohon. Ya lumayan untuk jalan-jalan, untuk menikmati pemandangan dari atas pohon pinus. Wow, dan ini tidak bayar ya, jadi alias gratis, bisa naik seperti ini. Tertarik? Datang aja langsung untuk ada di tempat wisata Jembatan Blunyon Kali Kuning. Aku akan coba tanpa tangan.
Lepas dari misteri film KKN di Desa Penari, Jembatan Plunyon Kali Kuning memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Bisa menjadi tempat untuk menenangkan diri, refreshing, healing, ataupun kita sedang berkumpul bersama teman-teman atau keluarga tersayang. Salam keindahan dari tempat ini. Sahabat, aku haturkan terima kasih sudah menemani perjalananku untuk eksplor di Jembatan Plunyon Kali Kuning yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari tempat yang indah ini, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.